Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku moderator dari kelompok 7 usaha tani dari kelas agribisnis A. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai analisis kelayakan usaha tani kubis di Kabupaten Magelang, di mana kelompok 7 beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Miftahul Fajri dengan NIM akhir 044, Husnul Khotimah dengan NIM akhir 047, Krisda Novitasari dengan NIM akhir 103, dan Natasha BR Palewi dengan NIM akhir 159. Nah, untuk selanjutnya yaitu pendahuluan. Tanaman sayuran merupakan jenis komoditi yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan berperan penting dalam memenuhi berbagai kebutuhan keluarga petani. Salah satu tanaman sayuran yang banyak dijadikan sebagai komoditi utama oleh petani di kelompok Tani Maju Makmur di Desa Bandung Rejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, untuk meningkatkan pendapatan, yaitu adalah tanaman sayur kubis, di mana tanaman sayur kubis dapat mencapai jumlah produksi di kelompok Tani Maju Makmur dari tahun ke tahun itu berfluktuatif karena penggunaan bahan baku dan alat pertanian yang cenderung berubah. Dan adapun masalah yang sering dihadapi oleh petani di kelompok Tani Maju Makmur diantaranya adalah harga jual yang berfluktuatif dari tahun ke tahunnya, sehingga budidaya sayuran kubis sering mengalami kenaikan ataupun penurunan di setiap tahunnya. Selanjutnya, metode penelitian ini dilakukan pada kelompok Tani Maju Makmur di Desa Bandung Rejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, menggunakan metode kuantitatif yang didasarkan pada produktivitas kubis di kelompok Tani Maju Makmur, yaitu pendapatan, keuntungan, RC rasio, NC rasio, BEP, dan produktivitas tenaga kerja, dan analisis sensitivitas terhadap usaha pertanian tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk bab selanjutnya di sini ada hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu mengenai pendapatan. Berdasarkan tabel yang telah dipaparkan, dapat diketahui bahwasanya rata-rata pendapatan yang diterima oleh petani kubis di kelompok Tani Maju Makmur, tepatnya di Desa Bandung Rejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang ini mendapatkan pendapatan sebesar Rp10.643,27 untuk berusaha taninya. Sedangkan untuk per hektarnya itu mendapatkan pendapatan sebesar Rp32.602,75. Untuk yang kedua yaitu keuntungan. Dari tabel yang telah dipaparkan dapat kita lihat keuntungan yang didapatkan petani usaha kubis di kelompok Tani Maju Makmur Desa Bandung Rejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang ini mendapatkan keuntungan sebesar Rp7.699.748,82 untuk per usaha taninya. Ini didapatkan dari total penerimaan dikurangi biaya eksplisit dan biaya implisit. Begitu juga dengan keuntungan per hektarnya, di mana mendapatkan keuntungan sebesar Rp24.773.383,30 per hektar. Nah, baik, selanjutnya ada RC rasio. RC rasio adalah analisis untuk mengetahui apakah usaha tani kubis di kelompok Tani Maju Makmur layak dijalankan atau tidak. Dengan perhitungan seperti di samping, dengan hasil yaitu 2,14. Berdasarkan analisis tersebut, maka diperoleh jumlah rata-rata RC sebesar 2,14.
yang berarti untuk setiap Rp1 biaya yang dikeluarkan, maka petani kubis memperoleh pendapatan sebesar Rp2,14. Nilai RC sebesar 2,14 lebih besar daripada 1. Jadi dapat disimpulkan bahwa usaha tani kubis di daerah ini layak diusahakan. Nah, yang selanjutnya ada NC ratio, yaitu analisis untuk mengetahui kelayakan usaha kubis dengan perbandingan bunga bank yang berlaku. Nah, pada saat ini bunga bank yang berlaku di Bank BRI Magelang untuk deposito per 6 bulan adalah 3%. Nah, dengan perhitungan seperti di samping, yaitu hasilnya 87,23%. Berdasarkan analisis tersebut, maka dapat diperoleh jumlah rata-rata NC rasio sebesar 87,23%, yang berarti sesuai dengan kriteria, yaitu lebih besar dari bunga bank, yaitu 3%. Maka usaha tani kubis ini lebih menguntungkan daripada investasi di bank dan layak untuk diusahakan. Nah, selanjutnya yaitu BEP. BEP adalah titik impas atau di mana petani tidak mengalami kerugian maupun keuntungan dalam usaha taninya. Analisis BEP untuk mengetahui titik impas petani kubis di kelompok tani Maju Makmur Desa Bandungrejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang. Nah, yang pertama ada BEP penerimaan. Bisa dilihat bahwa hasilnya 220.178,18. Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa BEP penerimaan sebesar 220.178,18 dengan luasan lahan 0,31 hektar. Berarti untuk mendapatkan keuntungan dari penerimaan usaha tani kubis, petani harus berada di atas 220.178,18. Nah, jika penerimaannya di bawah itu, maka akan mengalami kerugian. Nah, yang kedua ada BEP produksi. Bisa dilihat hasilnya yaitu 109,07. Berarti BEP produksi sebesar 109,07 kg dengan luasan lahan 0,31 hektar. Berarti produksi kubis harus berada di atas 109,07 kg untuk memperoleh keuntungan. Jika produksi petani di bawah tersebut, maka akan mengalami kerugian. Nah, yang ketiga ada BEP harga. Bisa dilihat hasilnya yaitu 931,07. Berarti BEP harga sebesar 931,07 rupiah per kilogram dengan luasan lahan 0,31 hektar. Berarti untuk mendapatkan keuntungan harga jual per kilogram harus berada di atas 931,07 rupiah per kilogram. Jika harga jual kubis berada di bawah itu, maka petani akan mengalami kerugian. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu produktivitas tenaga kerja. Untuk rumusnya sendiri yaitu penerimaan dibagi dengan tenaga kerja yang dicurahkan. Nah, dari hasil usaha tani kubis di Desa Bandungrejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang ini di kelompok Tani Maju Makmur mendapatkan penerimaan sebesar Rp18.910.000, kemudian dibagikan dengan 92,20 HKO sehingga mendapatkan hasil sebesar 196.569,64 per HKO. Hal ini dikatakan menguntungkan dalam produktivitas kubisnya karena setiap tenaga kerja itu mendapatkan keuntungan sebesar Rp569,64 per HKO. Selanjutnya ada analisis sensitivitas di mana harga produk saat penelitian ini Rp2.000 per kilo, harga produk saat BEP sebesar Rp931,07.000 per kilo, kemudian harga saat BEP sebesar 53,44% dari harga real saat penelitian. Apabila terjadi penurunan harga sebesar 50%, maka yang tadinya Rp2.000 per kilo menjadi Rp1.000 per kilo, sehingga penerimaan yang didapatkan menjadi Rp9.455.000.
Kemudian biaya produksi total menjadi Rp8.803.390,7 Nah, hal ini petani masih mendapatkan keuntungan karena dari penerimaan tadi dikurangi dengan biaya produksi total, petani masih mendapatkan keuntungan sebesar Rp651.609,9. Berdasarkan perhitungan tersebut, dijelaskan maka jika penurunan tidak melebihi 50%, maka petani tidak mengalami kerugian. Nah, angka 50% ini menjadi titik batas yang harus diperhatikan untuk melindungi petani sebagai produsen kubis. Baik, adapun kesimpulan dari analisis kelayakan usaha tani kubis Brasika oleh Rasial di Kabupaten Magelang adalah: yang pertama, rata-rata pendapatan sebesar 10.106.609,93 perak per usaha tani dan 32.601.967,53 perak per hektar. Rata-rata keuntungan sebesar 7.679.748,82 perak per usaha tani dan 24.273.383,30 perak per hektar. Yang kedua itu dari hasil analisis BEP ataupun break even point, penerimaan sebesar 220.178,18 lebih kecil dibandingkan dengan penerimaan sebesar 18.910.000. Produksi sebesar 109,7 kg per usaha tani lebih kecil dibandingkan total produksi sebesar 9.455 kg. Dan harga produk per kilo mencapai 900.031,7 lebih kecil dibandingkan harga per kilo mencapai 2.000. Jadi, usaha tani kubis di kelompok tani maju makmur layak diusahakan. Dari hasil analisis kelayakan dapat diketahui R per C rasio sebesar 2,14 atau lebih besar dari 1, yang berarti usaha tani kubis layak diusahakan. Yang ketiga itu adalah B per C rasio sebesar 87,23% ataupun lebih besar dari 3%, lebih besar dari bunga bank yang berlaku, dan produktivitas tenaga kerja sebesar 196.569,64 perak per HKO lebih besar dari upah tenaga kerja yang berlaku. Dari analisis sensitivitas jika penurunan harga produk tidak melebihi 50%, maka petani tidak mengalami kerugian. Angka 50% ini merupakan titik batas yang harus diperhatikan untuk melindungi petani sebagai produsen kubis. Mungkin cukup sekian dari kesimpulan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.